Ernesta yang baru dikadoin mobil ya kan. Coba kita lihat dulu videonya kayak apa sih berikut ini. Megangin suami kamu? Enggak, jadi itu ceritanya. Jadi aku habis pulang pemotretan. Terus tiba-tiba kayak adenya Eno sama ada sahabat aku satu, kita ngopi yuk Dil, kok sore-sore tumben banget nih gitu. Terus aku pikir ya udah deh, mungkin mereka ibu-ibu kan suka curhat-curhatan gitu ya nih sore-sore, ya udah nih pulang dari foto terus sebentar lah kita ngopi. Terus pas ngopi juga kita ngopi di rumah aja deh kata mereka gitu. Nggak jelas sih, labil banget ya. Terus gini, sebenarnya kita ada kado buat lo katanya gitu. Terus gitu aku pikir pasti poster Harry Styles 1:1. Aku udah mikir kita, tapi matanya ditutup ya, dia bilang gitu. Ah ya udahlah, apa sih kemampuan ibu-ibu ini gitu kan. Nggak menyangka ya. Terus ya udah, terus udah turun dari mobil kan, emang udah dikit dari mobil tuh. Nah aku pikir aku tuh pegang adenya Eno. Jadi aku masih kayak, dia pasti poster Harry Styles ya. Dan aku tuh nggak ngerasa kalau itu tuh cowok berbulu gitu. Itu tuh udah nggak ada rasanya sama sekali tuh, nggak kepikiran. Ya udah, terus tiba-tiba nyampe depan rumah, terus dibuka, ya kayak ya gitu, kayak gitu tadi. Kayak bengong, lemes. Iya, pas pegang kunci mobil ya lemas. Jadi itu ada, kenapa kamu nggak cerita kenapa tiba-tiba kasih kadonya mobil gitu? Enggak sih, emang nggak pernah. Aku kan emang juga bukan orang yang apa ya, yang kayak aku kepengen mobil, aku kepengen tas, aku enggak. Aku bukan orang yang kayak gitu. Jadi kayak pikirannya tuh cuman kalau misalnya ulang tahun plus kita hari itu tuh mau berapa hari kemudian tuh kita akan pergi ke Bangkok bersama teman-teman yang ada yang ulang tahun ke-40. Jadi ya udahlah, itu cukup kita pergi ke Bangkoknya itu gitu. Itu jadi kadonya, ya? itu adalah kado gitu, ya udah selesai. Jadi nggak ada pikiran sama sekali kalau bakal dikasih mobil gitu. Terus kamu nggak ada pertanyaan, kok bisa sih beli mobil? Ini cicil nggak nanya gitu? Duit dari mana ini? Nah, ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta? Nadila, bahwa sampai anniversary ke-11 ditambah 5 tahun pacaran yang dulu, kamu nggak pernah cari-cari tahu Eno tuh macem-macem, atau nggak karena kamu percaya karena kalau macem-macem pasti Tuhan akan kasih tahu sendiri? Fitnah atau fakta? Jadi kamu tuh udah nggak mau ngecek apalah, terserah deh. Fakta. Karena menurut aku nggak penting yang ada di belakang, kita mendingan maju ke depan aja gitu loh. Karena banyak banget urusan yang harus kita kerjakan di depan. Kalau di samping-samping, di samping-samping pakai kacamata kuda aja kita. Yang penting yang kelihatan aja gitu ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Nadila? Kamu itu suka tiba-tiba keluar kota sendiri tanpa ngabarin suami kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah, nggak mungkin. Kan minta transferannya dari dia. Betul. Itu penting. Kalau nggak dikasih transferan. Fitnah atau fakta? Kamu pernah sempat kesel pas muda, pas baru mau mulai karir setelah lahiran anak pertama. Cepet banget malah punya anak lagi gitu ya. Kejar setoran punya anak. Fitnah atau fakta? Nggak, itu fakta, tapi ada fitnahnya sedikit. Langsung punya anaknya, iya. Langsung punya anaknya lumayan agak shock. Ya cuman kan memang ada sebabnya karena kita tidak pakai kontrasepsi. Ya udahlah ya. Jadi ya itu udah resikonya. Jadi ya nggak apa-apa. Kita happy juga kok sekarang. Kalau sekarang udah cukup 2 aja. Cukup. Udah pakai kontrasepsi. Udah belajar ya. Lanjut, fitnah atau fakta, Nadila? Kamu pernah pengen botox tapi gagal sampai nangis setiap hari. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu udah botox. Terus mungkin saat itu kan ya endorse lah ya. Iya. Lalu udah gitu umur aku tuh masih di bawah 30. Cuman karena teman-teman syuting itu semuanya pada botox ini, botox kan penasaran kita nih sebagai si anak yang pengen tahu ya. Pengen tahu ini. Terus kamu perannya sebagai apa? Ya saya mah fleksibel aja, kadang jahat, kadang baik gitu.
Tapi kayaknya ini muka-muka orang jahat. Jadi tiba-tiba pas bangun tidur besok paginya, alisnya di sini nih. Tahu kan? Yang alisnya gini terus. Aku nangis. Terus bangun tidur aku nangis. Terus aku tanya sama Eno, kamu nggak ngelihat muka aku alisnya gini? Enggak kok, nggak ada perubahan. Bohong banget. Aku nangis, bener-bener aku nangis sampai 3 hari 2 hari aku pergi ke dokter yang berbeda. Aku nggak mau balik ke situ minta lagi. Minta dinetralin lagi, biarkan kembali. Abis itu langsung kayak sekarang ada namanya baby botox yang lebih kecil-kecil aja. Enggak, tapi emang orang lain juga melihat alis kamu naik. Karena aku kalau ngomong kan ngotot ya. Nah, jadi sama dia nggak ngerti lah aku caranya gimana. Jadi pokoknya aku bangun gini. Jadi bangun kayak orang marah gitu. Nggak, sayang kamu udah sarapan gitu. Untung kamu kayak orang marah daripada kayak orang heran. Untung heran. Tapi tahu kan, yang nggak turun-turun gitu loh. Wah, itu terparah. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama Ingrid, sama Nadila. Berikut ini ada Ingrid Kansil yang akan kita ajak ngobrol. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ingrid Kansil, artis, presenter, sekaligus politikus kelahiran 1974 yang pernah membintangi film Saya Duluan Dong pada 1994 ini. Menikah dengan Syarif Hasan, duda anak 3 yang 25 tahun lebih tua. Tahun 1999, setelah dikenalkan oleh temannya yang bekerja di perusahaan Syarif, pasangan yang telah menikah selama 24 tahun ini dikarenai seorang anak perempuan bernama Zianka yang berulang tahun ke-22 pada 17 Januari kemarin dan sedang menempuh pendidikan S2 di Inggris, di mana sebelumnya telah wisuda S1 pada 27 Juli 2023. Suaminya pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sejak 2009 hingga 2014, anggota DPR RI pada 2009 sampai sekarang, dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019 sampai 2024. Sementara Ingrid ikut menjadi calon legislatif di Dapil 6 Jawa Barat dengan 4.293 suara. Seperti apa kabar terkini Ingrid Kansil? Bagaimana lika-liku perjalanan pernikahan Ingrid Kansil yang sudah menginjak usia ke-24? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Ingrid Kansil. Aduh, kalau sekarang sih mungkin dia lebih dikenal sebagai politisi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dulu mah dia pemain sinetron, bawain acara infotainment juga ya dulu ya. Iya, betul. Coba kita lihat dulu nih buat obat kangen ya. Sinetron Ingrid Kansil dulu seperti apa sih yang mereka? Cukup sama Mama. Ma, kamu jangan bilang apa-apa lagi, Safa. Mama nggak tahan dengar kamu muji-muji Ibu Siti. Mama ini mama kamu, sayang. Mama kamu. Mengapa kamu selalu muji Ibu Siti? Hei, ngapain kamu di sini? Hah? Pergi kamu! Kamu udah bikin kacau semuanya! Pergi! Pergi dari sini! Ngapain kamu di sini? Kalau lihat itu kangen gak sih syuting? Terus terang masih kangen, masih. karena kan sudah mendarah daging ya kalau kita seniman Dari seniman muda ini lagi dari kan? muda, dari muda cari duit. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang insya Allah. Tapi nggak pengen nyoba-nyoba lagi? Masih. Terakhir tuh tahun lalu saya masih syuting di production yang langganan saya gitu. Nah, kita mau nanya juga, ini kan pernikahannya Masya Allah udah 20... Mau 25 tahun bulan Juni nanti. Mau Bulan 25. Juni sekarang. Oke, dengan jarak usia perbedaannya 25 tahun juga ya? Iya, betul. Wow, kita mau tanya tipsnya gimana sih bisa sampai, karena kalau di dunia hiburan itu kadang godaannya banyak Oh, gitu ya. sangat. Di dunia politik juga pasti. Dunia politik juga. Lebih berat mana tuh godaan waktu di dunia hiburan atau di dunia Jadi- politik? Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, di Rumpi No